Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Diva Ditya Ramadi. Saya akan mempresentasikan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dalam hukum pidana. Nah, pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu apabila seseorang telah melakukan sebuah kesalahan, maka dia telah dapat untuk dipertanggungjawabkan. Jadi syarat untuk bisa dipidananya seseorang itu harus ada bentuk kesalahan ataupun larangan yang telah dilanggar. Misalnya itu dalam bentuk seseorang telah melakukan pencurian ataupun perampokan dengan bukti adanya tindak kekerasan kepada orang itu, maka dia berhak untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ada bukti yang sesuai dengan tindak lakunya. Terus dalam hukum pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pidana itu tidak akan ada pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada kesalahan. Jadi kesalahan di sini itu sangat penting ataupun sebagai sumber utama untuk bisa mempertanggungjawabkan seseorang atas kesalahannya. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa pertanggungjawaban pidana itu tidak akan ada ataupun tidak akan bisa dipertanggungjawabkan apabila seseorang itu tidak ada kesalahan. Maka di sini itu kesalahan itu sangat penting untuk bisa mempidanakan seseorang. Yaitu tadi mengenai saya singkatnya mengenai pengertian pertanggungjawaban pidananya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfa Iftafazia, kelompok 1 akan menjelaskan tentang kesalahan pertanggungjawaban pidana. Ajaran kesalahan menjadi penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas kriminal intens pembuat, dan hal inilah yang dapat menentukan tindak perilaku pidana sesuai dengan adegan, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Contohnya seperti seorang A yang dalam tolongan senjata dipaksa memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan atau yang disebut dengan SKSH untuk menyangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan, dan ia tidak dapat berbuat lain, maka walaupun perbuatan memasukkan SKSH merupakan tindak pidana kehutanan yang memenuhi rumus pasal 88 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan penghapusan kesalahan atau penghapusan pidana. Kenapa ini penting? Karena untuk mengetahui bahwa tidak semua orang yang melakukan suatu kesalahan pidana dan terancam hukuman pidana itu akan dijatuhi hukuman pidana. Ada beberapa faktor di mana orang tersebut dapat terhapuskan kesalahannya atau dapat terhapuskan hukuman pidananya. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, jika seseorang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang memiliki cacat mental atau gangguan kejiwaan di mana mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua adalah di mana seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya daya paksa. Dalam KUHP pasal 48 telah dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh adanya daya paksa, maka tidak dipidana. Dalam keadaan darurat atau jika kita melakukan sesuatu tersebut, kita akan menjadi korban. Nah, dalam keadaan kita terancam akan dibunuh, lalu kita ingin melakukan pembelaan dengan melakukan perlawanan, memukul atau bahkan bisa membunuh, ini tidak akan dijatuhi hukuman pidana karena ini dalam konteks adanya daya paksa.
Lalu yang ketiga adalah karena perintah jabatan, karena jabatan yang ia miliki, sehingga di mana orang melakukan pidana tersebut akan dijatuhi hukuman pidana, tetapi jika seseorang yang memiliki jabatan tersebut melakukan, maka ia tidak akan dijatuhi hukuman pidana. Jabatan-jabatan ini telah diatur dalam undang-undang. Jabatan apa sajakah yang jika melakukan perbuatan tersebut tidak akan dijatuhi pidana? Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Menerangkan tentang materi kesengajaan dan kealpaan. 1. Pengertian kesengajaan dan bentuk bentuknya. Witbook van Schraafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memory van Theolitstem, kesengajaan sama dengan willens and witness, atau diketahui atau dikehendaki. Statute Kertanegara berpendapat bahwa yang dimaksud willens and witness adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki atau willens. Perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti witten akan akibat dari perbuatan itu. Sehubungan dengan hubungannya batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat 2 teori, yaitu 1. Teori kehendak yang dikemukakan oleh Van Hippel dalam Die Grenze von Vorsatz und Verhältnismäßigkeit pada tahun 1903, dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam Fitchcraft-Giesen pada tahun 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dengan demikian sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan. Manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi, sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut. Sedangkan yang nomor 2, pengertian kealpaan dan bentuk-bentuknya. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan atau kulpa, sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, Sudarto menegaskan bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan melawan hukum sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif. Dan yang kedua adalah terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau dalam bentuk kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi unsur yang subjektif. Berikut adalah beberapa unsur yang termasuk dari konsep pertanggungjawaban pidana. Menurut Roslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau mengatakan orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada pidananya si pembuat. Sedangkan menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas
psikis, dan kematangan yang membawa 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama yaitu mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri. Yang kedua, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. Yang ketiga, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Dan selanjutnya yaitu kemampuan bertanggungjawaban berkaitan dengan 2 faktor terpenting, yaitu pertama faktor akal, ya, untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang perbuatan yang dilarang. Sedangkan faktor yang kedua adalah perasaan atau kehendak, yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan nilai penuh kesadaran.